Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da basyiran wa nadhira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tiada rangkaian kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini selain ucapan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan ialah untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemarin tanggal 9 Zulhijjah, umat Islam dari seluruh penjuru dunia
berkumpul di padang Arafah, melaksanakan wukuf dengan memakai pakaian ihram tanpa jahit. Ini membuktikan kepada kita kaum muslimin dan muslimat bahwa tidak ada bedanya orang Arab dengan orang Ajam, orang yang hidup di zaman Rasulullah dengan orang yang hidup di akhir zaman, orang kaya dengan orang miskin, orang yang pangkatnya tinggi dengan orang yang pangkatnya rendah. Yang membedakannya di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada-Nya. Oleh karena itulah takwa ini yang harus kita capai. Takwa ini yang harus kita raih. Takwa inilah yang harus kita usahakan. Karena mulia atau celakanya seseorang itu ditentukan oleh ketakwaannya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita diingatkan pada peristiwa yang sangat akbar, yang sangat besar, yakninya peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita renungkan kaum muslimin, bagaimanakah kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Sangat luar biasa dan tiada taranya dibandingkan dengan kurban yang akan kita laksanakan esok hari. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, satu-satu putranya hanya Ismail sanggup dia menyembelih. Ini tak lain dan tak bukan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Allah melebihi daripada mencintai yang lain, walaupun pada putra semata wayangnya. Dan ini juga berdasarkan takwa, di mana panggilan atau perintah Allah didahulukan daripada yang lain. Mencintai Allah melebihi daripada mencintai yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Surah Ali Imran ayat 31. Jika kamu cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada hari raya Idul Adha 1446 Hijriah, yaitu usaha hari ini adalah menentukan hari esok. Usaha hari ini adalah menentukan hari esok. Berbicara tentang hari esok berarti kita harus menyadari bahwa kehidupan awal pasti ada kehidupan akhir. Kehidupan dunia pasti akan berakhir dengan kehidupan akhirat. Artinya apa? Alam dunia ini
pasti ada pula alam akhiratnya. Ini merupakan fakta. Islam telah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, di dalam surah As-Sajadah, bahwa perbandingan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di dunia ini. Al-fasanatim mimma ta'udun. Matematikanya adalah, andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidup 80 atau 90 tahun, berarti perbandingannya hanya beberapa jam saja di hari akhirat nanti. Oleh karena itu, kita jangan sampai terlalu terlena dengan kehidupan di dunia ini. Allah pun telah menjelaskan di dalam surah Shaf ayat yang ke-10, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang bisa melepaskanmu dari azab yang sangat pedih? Secara tekstual bisa kita pahami ayat ini, bahwa hidup dan kehidupan kita di dunia ini diibaratkan oleh Allah dengan tijarah, orang yang berdagang. Jawaban dari pertanyaan ini kaum muslimin, tentu semua orang dalam berdagang ingin mendapatkan untung, tidak ingin pulang pokok, apalagi mendapatkan rugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana caranya kita lepas dari azab Allah yang sangat pedih itu? Solusinya adalah ayat berikutnya, tu'minuna billahi wa rasuli. Benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Pengertian benar-benar beriman kepada Allah, kita harus memiliki komitmen dalam iman kita. Artinya kita harus mempunyai istiqomah di dalam iman. Walau apapun yang menggoda, baik harta, tahta maupun wanita, kita tidak mau terjerumus. Tetapi kita mempunyai iman yang teguh di dalam dada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesuai dengan topik pembicaraan kita pada pagi hari ini, usaha hari ini adalah menentukan hari esok. Berarti kita harus siapkan payung sebelum datang hari hujan. Artinya apa? Sebelum datang ajal merenggut nyawa, kita telah mempersiapkan di alam dunia ini. Dengan cara yang bagaimana? Tentu dengan cara banyak beramal, dengan cara banyak beribadah. Karena siapapun dan bagaimanapun manusia hidup di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal. Apabila sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, sesaat pun tidak bisa diminta undur, wala yastaqdimun, dan sesaat pun tidak bisa diminta maju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan definisi mati itu seperti ini. Mati pada dasarnya adalah sebuah peralihan.
suatu tahap kehidupan kepada tahap kehidupan berikutnya, bukan akhir. Khatib ulangi lagi pernyataan Imam Al-Ghazali ini. Mati pada dasarnya adalah sebuah peralihan, suatu tahap kehidupan kepada tahap kehidupan berikutnya, bukan akhir. Mati adalah istilah yang digunakan bagi orang yang sedang hidup. Si fulan mati itu kan kata yang hidup, yang mengalami sedang pindah ke alam lain. Jadi tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin dan kaum muslimat hidup sulit benar, mending mati saja, habis urusan, tidak sampai di situ. Hidup ini terus berlanjut ke alam barzakh. Hidup ini terus berlanjut ke alam mahsyar. Inilah yang disebut dengan perjalanan panjang. Sama seperti kita akan pergi ke luar kota yang jauh. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang kita bawa. Kaum muslimin ingin pergi jauh, tapi tidak bawa bekal berangkat juga, itu nekat namanya. Sampai tujuan belum tentu, sengsara sudah pasti. Kenapa? Tidak ada bekal berangkat juga. Inilah kita manusia hamba Allah. Perjalanan panjang, bekal belum ada, ibadah belum cukup, sudah datang kematian. Tentu artinya tidak ada bekal berangkat juga. Alamat sengsara di jalan karena bekal tidak ada. Bekal kita adalah amal dan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi terjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat Islam hari ini. Dia tidak mau beramal, dia tidak mau beribadah, dia hanya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita, tidak sedikit orang-orang ketika di muka bumi ini, dia tidak sempat berbuat baik, dia tidak mau beribadah, dia tidak mau beramal soleh, dia hanya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai akhir hayatnya mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan juga tidak baik. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini, dia akan menyesal pada suatu hari nanti, tapi penyesalan yang tiada berguna lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 12. Apa kata Allah? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nanti Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang selalu berbuat kejahatan di muka bumi ini, di mana saja mereka menyebar kejahatan. Bahkan sampai akhir hayatnya mereka berada dalam kejahatannya itu. Dan ketika mereka berada di hadapan Tuhan nantinya, engkau melihat mereka tersipu malu, tidak berani sedikit pun mereka menatap, karena mereka telah memiliki kesalahan yang begitu banyak. Dalam kondisi seperti ini mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan kami telah melihat azab-Mu, kami sudah mendengar suara-suara azab-Mu, tak sanggup kami ya Allah menanggung azab-Mu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tolonglah ya Allah, kembalikan kami ke bumi sebentar saja. Kami pasti beribadah, kami pasti beramal soleh,
Kami pasti berkorban, kami pasti menyantuni anak yatim, berpatri kepada fakir miskin. Sekarang kami sudah yakin, ya Allah. Tapi penyesalan yang terlambat dan tiada berguna lagi. Mumpung di Idul Adha 1446 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat umur, masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan. Maka berusahalah kita menabur dan mengoleksi kebaikan sebanyak-banyaknya. Ada seorang ulama sufi yang khatib kutip di dalam buku Tasawuf Modern karangan Buya Hamka. Ahli sufi itu bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri tarekat Qadariyah. Beliau pernah berkata, "Ad-dunya mazra'atul akhir." Dunia adalah sawah ladangnya akhir. Maka barang siapa yang hari ini dia menabur benih-benih kebaikan, maka pada suatu hari nanti dia akan menuai hasil kebaikan. Dan percayalah kaum muslim, siapa saja yang hari ini dia menabur benih-benih kejahatan, mungkin saja dia sukses dengan kejahatannya di muka bumi ini, tetapi kesuksesan sesaat yang tidak membahagiakan itu, dia akan memetik penyesalan pada suatu hari nanti, tapi penyesalan yang tiada berguna lagi. Begitu pentingnya kita menabur amal soleh dan ibadah sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jemaah Idul Adha rahimahumullah. Kita baca sebuah riwayat. Dulu ada hidup seorang wali Allah. Dia bernama Zulkarnain. Dia berkuasa di negeri Baghdad yang kita kenal dengan negeri 1001 malam pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zulkarnain adalah raja yang sangat alim lagi bijaksana, raja yang sangat dicintai, raja yang sangat disayangi oleh masyarakat pada zaman itu. Tapi ada suatu keajaiban. Sebelum Zulkarnain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, jika nanti bapak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan kanan bapak jangan dikafani, lalu bawa bapak ke kerajaan dari sungai Tikrit ke sungai Efrat." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak berapa lama selang waktu setelah Zulkarnain berwasiat kepada anaknya, lalu Zulkarnain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak Zulkarnain menyampaikan kepada para alim ulama dan fuqaha bahwa ayahnya telah berwasiat seperti apa yang telah kita jelaskan tadi. Para alim ulama dan fuqaha sangat terharu dengan wasiat Zulkarnain ini, karena raja yang sangat alim lagi bijaksana berwasiat yang aneh, berbeda dengan wasiat manusia biasa. Sebelum Zulkarnain dimandikan, para alim ulama dan fuqaha mencoba mengambil hikmah. Apa sebenarnya isi kandungan wasiat Zulkarnain ini? Singkat cerita, setelah mereka berdiskusi, mereka sepakat bahwa Raja Zulkarnain tidak hanya saja di waktu hidupnya memberikan pelajaran kepada umat, malahan sampai akhir hayatnya juga memberikan pelajaran kepada umat.
Apa isi kandungan wasiat Zulkarnain itu, kaum muslimin dan muslimat? Bagaimanapun manusia mempunyai kekayaan harta benda, bagaimanapun manusia mempunyai jabatan yang tinggi luar biasa di dunia ini, namun apabila Sang Khalik telah memanggilnya, semua kekayaan, semua jabatan hanya tinggal namanya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita renungkan, memang benar apa yang diwasiatkan oleh Zulkarnain ini. Apabila Sang Khalik telah memanggil kita, tidak ada yang kita bawa sama sekali kecuali hanya kain kafan yang sederhana, rumah yang bertingkat, mobil yang berkilat, uang yang berlipat, semuanya hanya tinggal belaka. Yang tinggi harganya ketika itu adalah amal dan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin dan muslimat, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahu kapan kita pergi dari alam dunia ini. Jangankan kita kaum muslimin, Rasulullah pun tidak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahasia Allah yang memiliki hikmah yang sangat besar. Kenapa Allah tidak ingin memberitahu kapan kita pergi dari alam dunia ini? Jawabannya adalah agar kita siap setiap saat. Tentu yang dimaksud kita mengkaji amal ibadah kita hari ini. Dan realitanya pun telah kita lihat, banyak saudara-saudara kita yang punya ini, punya itu, namun apabila Sang Khalik telah memanggilnya, tidak ada yang ia bawa sama sekali kecuali hanya kain kafan yang sederhana. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu mempersiapkan dirimu untuk hari esok. Mengacu kita pada ayat ini, kita diminta oleh Allah untuk mempersiapkan diri, yaitu untuk hari esok, hari akhirat. Kenapa ini perlu kita siapkan kaum muslimin? Jawabannya adalah karena alam akhirat itu adalah tempat kita untuk selama-lamanya. Dan persiapan untuk hari yang abadi itu ialah di saat kita berada di alam dunia ini. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah kampung tempat beramal, akhirat adalah kampung tempat pembalasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengingat hidup akan mati, alam dunia akan berganti dengan kematian, maka kita harus mempersiapkan di alam dunia ini dengan cara yang bagaimana? Tentu dengan cara banyak beramal, dengan cara banyak beramal soleh. Salah satu amalan soleh itu adalah melaksanakan syariat ibadah kurban. Bagi kita yang melaksanakan kurban, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kurban berasal dari kata qarraba yuqarribu kurbanan, artinya mendekatkan diri. Kemudian mungkin kita juga bertanya-tanya dalam hati kita kaum muslimin, kenapa sampai jam ini, menit ini, hingga detik ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah mungkin kita masih jauh dari Allah. Sedangkan sarana, alat, instrumen untuk mendekatkan diri
kepada Allah adalah salah satunya dengan melaksanakan syariat ibadah kurban. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab Muhammad, aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan doa seorang hamba apabila hamba itu berdoa kepadaku. Jadi doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah apabila hamba itu dekat dengannya. Salah satu cara, instrumen mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan syariat ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimanakah kisah kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam? Dapat kita lihat di dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 102 yang sudah kita bacakan di awal khutbah tadi. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Sudah lama Ibrahim mendambakan seorang anak. Dalam tafsir klasik, khususnya tafsir At-Tabari, mengatakan 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa meminta anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Maka ketika anak itu telah sanggup berusaha bersamanya, qala, berkata Ibrahim, ya bunayya, inni ara fil manam anni adba'uka. Wahai anakku, sesungguhnya tadi malam ayah bermimpi bahwa ayah menyembelihmu. Fanzur maza tara, pikirkan bagaimana pendapatmu. Qala, berkata Ismail, ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan engkau mendapatiku orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyar muslimin dan muslimat, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Di dalam ayat ini, surah As-Saffat ayat 100 sampai 102, ada beberapa hikmah, i'tibar, pelajaran yang dapat kita ambil sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Tidak pernah Nabi Ibrahim itu meminta anak yang ekonom. Tidak pernah Nabi Ibrahim itu meminta anak yang mempunyai intelijensi tinggi. Tidak pernah Nabi Ibrahim itu berdoa meminta anak yang bisa menguasai alam semesta. Kenapa ini menjadi doa Nabi Ibrahim dan doa kita bersama kaum muslimin? Jawabannya adalah karena seorang ayah dan ibu mendambakan anak yang soleh dan soleha. Sesuai dengan hadis Nabi, ada 3 perkara yang akan menolong ayah dan ibu walaupun sekian lama di alam barzah. Salah satunya adalah doa anak yang soleh yang selalu mendoakan ayah bunda. Tetapi terjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat Islam hari ini. Dia mengingini anak yang soleh, tetapi proses untuk mendapatkan hasil yang soleh itu dia abaikan.
Mustahil proses yang buruk menghasilkan anak yang baik. Tetapi kita yakin, dalam dunia pendidikan kita juga yakin, apabila prosesnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Hari ini kita menanam benih padi, insya Allah kita akan mendapatkan hasil padi yang baik. Artinya apa? Melihat gejala alam hari ini, hari demi hari, waktu demi waktu, terjadi dekadensi moral di tengah-tengah masyarakat. Artinya orang tua, pemuka-pemuka masyarakat harus merasa khawatir terhadap perkembangan dan moral anak kita hari ini. Bahkan sampai-sampai generasi muda kita masuk ke lembah hitam yang tidak bermoral, seperti narkoba, minum-minuman keras, judi online, tawuran, balap liar, LGBT. Ini harus kita antisipasi kaum muslimin. Sesuai dengan sabda Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dhaful iman." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran. Apa itu mungkar? Kita baca tafsir-tafsir. Tafsir Profesor Dr. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Tafsir Al-Mujib An-Nur karangan Profesor Dr. Tiongku Hasbi As-Siddiqi. Mereka sepakat mengatakan bahwa definisi mungkar itu adalah segala sesuatu yang menyalahi kebiasaan masyarakat dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu yang disebut dengan mungkar. Bagi kita, siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, rubah dengan kekuasaannya. Orang tua memiliki kekuasaan di rumahnya, ada anaknya yang menyeleweng, narkoba, pergaulan bebas, tawuran, balap liar, rubah dengan kekuasaannya. DPRD memiliki kekuasaan di parlemen, rubah undang-undang sesuai dengan norma-norma kebenaran. Fa in lam yastati', tidak mampu dengan lisan. Fa in lam yastati', kekuasaan tidak ada, lidah tidak mampu juga mengucapkan. Seperti kita melihat bagaimana kemungkaran yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Kita lihat orang Palestina, kekuasaan tidak ada, lidah kita tidak mampu untuk mengucapkan. Doakan mereka sembari memberikan bantuan. Wa dzalika dhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Ini harus kita antisipasi dari generasi muda kita. Dan realitanya pun telah kita lihat hari ini kaum muslimin. Banyak pohon kayu yang telah dikalahkan benalu. Kati ulangi lagi. Banyak hari ini pohon kayu yang telah dikalahkan benalu. Artinya perkataan orang tua, nasihat-nasihat para alim ulama tidak dihiraukan oleh generasi muda hari ini. Timbul pertanyaan besar, siapa yang salah? Khatib ingin memberikan asumsi, sesalah-salah yang muda, salah yang tua. Sesalah-salah anak, salah orang tua. Sesalah-salah rakyat, salah pemimpin. Kenapa ini bisa terjadi? Tak lain dan tak bukan orang tua, pemuka-pemuka masyarakat, pemimpin negeri telah lalai dalam menanamkan keimanan dan akidah kepada anak. Ini harus kita khawatirkan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah.
Apanya yang lemah? Lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah akhlaknya. Khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadapnya. Jauh-jauh hari Rasulullah juga memberikan lampu merah kepada kita. Apa kata Rasul? Sayati zamanun la yabqal Islam ila ismuhu, la yabqal Quran ila rasuluhu. Akan datang suatu zaman nanti, Islam akan tinggal namanya, Al-Quran akan tinggal mereknya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kekhawatiran ini kaum muslimin sudah pernah terjadi di negara Spanyol yang dahulu disebut dengan Andalusia. Kalau kita baca sejarah peradaban Islam, runtuhnya Islam di Andalus, di Spanyol itu pernah jaya Islam, yaitu pada masa Bani Umayyah yang ditaklukkan oleh seorang panglima besar Islam. Dia bernama Tariq bin Ziyad. Beliau dan pasukannya menyeberangi Selat Gibraltar agar sampai ke Spanyol. Sekarang kalau kita pergi ke Spanyol, orang tua di Spanyol itu berbicara kepada anaknya, "Nak, di negara ini pernah jaya Islam, nak." "Kapan ya?" "Dulu." Sekarang hanya tinggal memori kenangan indah. Timbul pertanyaan, bisakah ini terjadi di negara kita, di wilayah kita, di daerah kita, di kampung kita? Jawabannya bisa kalau kita lihat gejala generasi hari ini. Islam hanya tinggal namanya. Artinya pemeluk-pemeluk Islam tidak lagi mengamalkan Islam yang sebenarnya. Al-Quran sebagai tuntunan sudah berubah menjadi tontonan. Umat Islam sekarang sudah kurang baca Quran, sudah kurang memahami, mengamalkan Al-Quran. Mereka hanya senang melihat dan mendengar di layar kaca saja. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man qara'al Qur'an faslal haram wa ahalal halalan wa harram haraman adkhal jannah." Barang siapa yang membaca Quran lalu memperhatikannya, artinya memahami isinya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis Nabi ini kaum muslimin, maka untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam, langkah yang paling utama adalah tanamkan kegemaran membaca Al-Quran kepada anak-anak kita. Al-Quranul gharibun imma bainallahu la yaqra'ul Quran. Al-Quran akan jadi asing, Al-Quran akan jadi aneh apabila diletakkan di rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quran. Maka strategi untuk merubah akhlak anak-anak kita, generasi muda kita hari ini adalah dekatkan mereka kepada Al-Quran. Siti Aisyah, istri Rasulullah, pernah ditanya oleh ayahandanya Abu Bakar Rasul, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu?" Aisyah menjawab, "Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran." Sehingga Nabi juga bergelar Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena Nabi mengamalkan seluruh isi dalam Al-Quran ini. Maka strategi untuk merubah akhlak anak-anak kita adalah dekatkan mereka kepada Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kekhawatiran-kekhawatiran ini, jauh-jauh ungkapan Minang juga telah mengatakan, jalan dia lihat orang lalu, cuba dia lihat orang Bangladesh,
tapi yang dia lihat orang mandi. Artinya apa? Kewaspadaan. Orang tua, pemuka-pemuka masyarakat, pemimpin negeri, hendaknya jangan sampai melupakan agama Allah. Oleh karena itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghendaki anak yang soleh. Karena anak yang solehlah yang bisa mewarisi agama Allah. Tanpa ada anak yang soleh, agama Allah ini rusak. Agama Allah ini binasa. Kalau agama sudah rusak dan binasa, maka kehancuran akan datang. Oleh karena itu, apabila hal yang seperti ini tidak kita antisipasi dari generasi muda kita hari ini, maka apa yang terjadi di negara Spanyol akan terjadi pula di negara kita 10 atau 15 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi muda kita, investasi kita untuk hari akhirat adalah anak yang soleh dan soleha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah apabila anak sudah beranjak remaja, ajaklah dia berdialog. Artinya, jangan sampai tabu segalanya oleh anak kepada orang tua. Banyak hari ini kaum muslim, hal-hal yang harus seorang ayah ketahui, tapi anak tidak mau membicarakan kepada orang tua. Akhirnya apa? Anak cari teman curhat yang lain. Salah teman, terjadilah narkoba, pergaulan bebas, tawuran, balap liar, LGBT dan lain sebagainya. Padahal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam hal yang prinsipil saja dia bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya tadi malam ayah bermimpi bahwa ayah menyembelihmu. Fanzur madza tara. Pikirkan bagaimana pendapatmu, nak. Dari ayat ini nampak bagi kita kaum muslimin bahwa antara ayah dan anak itu ada saling berdialog atau tukar pikiran. Timbul pertanyaan, apakah hari ini ada seorang ayah berdialog dengan anaknya bagaikan Ibrahim dengan Ismail? Jawabannya adalah tanyakan dalam diri kita masing-masing. Lalu yang ketiga, yang terakhir, hikmah yang dapat kita ambil adalah Ismail alaihissalam rela dikurbankan oleh ayahnya. Kenapa? Karena landasannya adalah soleh. Karena dasarnya adalah soleh. Tanpa dasar soleh, mustahil Ismail alaihissalam rela dikurbankan oleh ayahandanya Ibrahim alaihissalam. Lihat jawaban anak yang soleh. Dia patuh saja. Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan engkau mendapatiku orang yang sabar. Anak-anak kita adalah investasi kita untuk hari akhirat, hari esok yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyar muslimin dan muslimat, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Dengan demikian, mari kita sadari diri kita. Mari kita renungkan diri kita. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah persiapan kita untuk menghadapi hari esok itu sudah matang? Ataukah masih jauh dari kekurangan? Jika kita bersalah, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jika kita masih bermalas-malasan, tentu kita coba lebih rajin lagi beribadah kepada Allah. Ketahuilah saudara-saudaraku,
Usaha hari ini adalah menentukan hari esok kita. Usaha hari ini adalah menentukan hari esok kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Camkanlah fakta itu. Ya ulil absar la'allakum turhamun.